Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li ridallahi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin wal ulama ila amilin wal musannifin wal muallifin wa muqallidin din semua khususan la jami'il musannif hadzal kitab usulihi wa furu'ihi ila jami'i arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه موضوقة الله وفرجه الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة اللهم اجعلنا منهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. Amin. Yang saya hormati segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi, segenap keluarganya Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih pinaringan nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan rutinan kita ngaos kitab diniyah sesarengan dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Yang kedua adalah salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala yang telah memberikan kepada kita yaitu suri tauladan akhlakul karimah sehingga menjadi tuntunan bagi kita ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati, kita sudah masuk di halaman 15. Allahumma illa idza talabal jaha. Duh Allah angin nalikane amrih sapa muta'allim ing kaagungan krana Lil perintah amri bil ma'rufi kelawan bagus wan nahyi 'anil munkari lan krana nyegah saking perkara mungkar wa tanfidil haqqi lan karana ngelestarekake kabenderan wa i'zazid din. lan karana mulyaake agama. Ya Allah, semoga ya, doa dari pengarang kitab jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang berbahagia, menekankan tentang pentingnya berniat yang lurus terutama di dalam mengaji ilmu agama. Illa idza talabal jahalil amri bil ma'ruf. Anging nalikane amrih sapa muta'allim ing kaagungan krana perintah bil ma'ruf kelawan bagus, amar ma'ruf. Wan nahyi 'anil munkari lan krana nyegah saking perkara mungkar. Mencegah kemungkaran. Ini menjadi intensi atau niat
di dalam mencari ilmu untuk mencari, mengharapkan keagungan. Dengan cara apa? Keagungan tadi amar ma'ruf, memerintahkan kebagusan, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, mencegah keburukan. Wa tanfidil haqqi, lan krana nglestarekake kabeneran. Wa i'zaziddin, dan krana mulyaake agama. Inilah, Masya Allah, kita betul-betul diingatkan sama pengarang kitab tentang niat yang lurus. La li nafsihi wa hawahu, ora krana awak dhewe ni muta'allim lan hawa ni muta'allim. ya, bukan karena semata-mata tujuan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hawahu, lan hawane muta'allim. Ya. Kita juga berlindung kepada Allah mencari ilmu karena hawa nafsu, supaya nanti dianggap orang yang alim, supaya nanti dianggap orang yang suka membaca, semata-mata ingin validasi makhluk, ingin pengakuan dari makhluk. Tidak berarti, tidak bermakna, jamaah yang dirahmati Allah. Wa yajuzu dzalika, Mongko wenang apa mengkono amrih jah biqadri ma yuqimu bihi, kelawan kira-kirane barang kang tindakake sapa muta'allim bihi kelawan ma al amra bil ma'rufi ing perintah kelawan bagus wan nahya 'anil munkari. lan nyegah saking perkara mungkar. Ya, diingatkan lagi tentang intensi motif mencari ilmu adalah amar ma'ruf nahi mungkar sebagai implementasi yang dilandasi oleh ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak dilandasi ilmu. Misalnya dengan kekerasan, atau misalnya dengan menghujat. Kenapa kamu kok tidak melakukan kebaikan? Kenapa kamu kok melakukan keburukan? Tetapi dengan kalimat-kalimat yang tidak didasari ilmu. Bahkan untuk memerintahkan kebaikan harus didasari ilmu. Mencegah keburukan juga harus berdasarkan tuntunan ilmu. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati, yang berbahagia dimanapun berada. Wa yambaghi li talibil ilmi, Lan sayukja kang gone wong kang amrih ilmu ayyatafakkara, ing yen to mikir-mikir sapa talibul ilmi fi dzalika, ing dalem mengkono amrih ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk para pencari ilmu harus banyak-banyak bertafakkur, mikir-mikir yang dalam mengkono amrih ilmu, di dalam menuntut ilmu. Fa innahu yata'allamul ilma, Mongko setune talibul ilmi iku belajar sapa muta'alim ing ilmu bijuhdin kathirin, kelawan sengsara kang banget akehe. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa harus bertafakkur para pencari ilmu?
Karena mencari ilmu itu diakui sama pengarang kita bukan sesuatu yang mudah. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Tetapi bijuhdin kasirin, kelawan sengsara kang banget akeh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fala yasrifuhu ila dunya, Mongko aja nganti mangkoake sapa talibul ilmi maring dunya. ya, maka niat yang sudah lurus tadi jangan sampai terbelokkan untuk mencari duniawi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalah duniawi ini? Apakah duniawi tidak penting-penting? Namun duniawi ini ingatlah hanyalah sementar. Sedangkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sedangkan nanti di kampung akhirat itu adalah jauh lebih baik daripada kampung duniawi saat sekarang ini. Jamaah yang saya hormati, jamaah Majelis Salim Darul Ilmi yang berbahagia dimanapun Anda berada. Al-haqiratil qalilatil faniyati, Kang ino kang setitik kang rusak. ya. Ya Allah, disifati di sini. Ketika seseorang itu sudah terbelok niatnya, tidak lagi lurus, jamaah yang dirahmati Allah, hanya mengharapkan duniawi, al-haqirati disifatkan sama pengarang kitab bahwa niat semacam itu adalah niat yang hina, niat yang rendah. Al-qalilati kang setitik, itu adalah semata-mata mengharapkan sesuatu yang sedikit. Al-faniyati kang rusak, fana. Ya, kita lihat. Misalnya kita punya baju. Akhirnya baju tersebut, baju baru tersebut berakhir dengan menjadi apa? Keset. Menjadi kombal, menjadi keset, menjadi serbet. Yang awalnya adalah baju baru yang sangat kita sukai. Makanan yang lezat, semahal apapun makanan itu, lihatlah apa akhir dari makanan tersebut adalah kotoran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faniyati. Ya, maka betapa rugi apabila niat sudah tidak lurus lagi. Dan betapa beruntung bagi mereka-mereka yang bisa meluruskan niat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu Wa ta'ala. Syi'run, Utawi iki iku syair. syair nggih, ini adalah sebuah syair berbahasa Arab. Hiyad dunya aqallu minal qalili. Utawi nyaritane dunya iku luwih setitik tinimbang saking barang kang setitik. Ya, di antara barang-barang yang sedikit, duniawi itu lebih atau jauh lebih sedikit lagi. Wa ashikuha adzallu minadz dzalili. Utawi wong kang beronta ing donya iku luwih ina tinimbang saking barang kang ina. Nah, menikmati duniawi sampai terlupa dengan kewajiban agamanya. Wa ashikuha, keasyikan, adzallu minadz dzalili, iku luwih hina tinimbang saking barang kang hina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka diingat-ingat kepada seluruh pencari ilmu. Ya, siapa pencari ilmu? Apakah anak sekolah saja? No. Ya. Kita semua harus mencari ilmu agama minal mahdi ilal lahdi. Sejak dari gendongan ibu
sampai dengan nanti dimasukkan ke dalam liang lahat. Artinya long life education. Di dalam mencari ilmu itu seumur hidup, sepanjang hayat. Namun ingat, jangan sampai kita melenceng niat. Luruskan niat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Iku butakake apa dunya kelawan sihire dunya ing kaum lan siji apa cekake apa dunya Mi cekake apa dunya. Wa tu'mi berasal dari kata ummi. Ummi itu adalah buta. Jamaah yang dirahmati Allah, disifatkan sama pengarang kitab ketika beliau memiliki makom ma'rifat, mengetahui betul bagaimana hakikat duniawi itu, yaitu duniawi yang sudah tidak lagi disandarkan pada agamanya Allah. Bahwasanya duniawi itu akan tusimmuh, memperbudak kita manusia. Bisihriha, dengan sihirnya. Sihir siapa? Sihir duniawi. Akan tersihir dan akan menjadi budaknya. Naudzubillahi min dzalik. Qauman wa tu'mi, bagi kaum manusia, wa tu'mi, dan juga akan membutakan hati mereka. Naudzubillahi min dzalik. Fahum mutahayyiruna bila dalili. Mongko utawi kaum iku beda bingung sapa kaum kelawan tanpa ana kang nuduhake dalan kang bener. Naudzubillahi min dzalik. Seseorang atau kaum atau sekelompok manusia yang sudah hanya bermotifkan duniawi semata, fahum mutahayyiruna, akan dimasukkan oleh Allah dalam kebingungan. Dia akan berada di dalam labirin kebingungan. Bila dalili, kelawan tanpa ono kang nuduhake dalan kang bener, yang dia hanya berputar-putar saja. Tidak ada yang bisa memberinya petunjuk yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa ketika kita mengaji, kita diingatkan oleh para ulama, para pengarang kitab. Mereka adalah orang-orang yang dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu mengingatkan kepada kita tentang bahaya dari duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan, yaitu ngaos kita di dalam kitab Matan Ghaya wa Takrib. Yaitu sudah sampai pada halaman 21. Laras botan 21. Maaf, 25 jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang berbahagia. 25 kitab Matan Ghaya wa Takrib. Wa rak'atani ba'dal maghribi, Lan rong rakaat kang tetep ing dalem sause salat maghrib. ya, ini adalah salat sunnah rawatib. Wa salasun ba'dal isya'i, Lan telung rakaat kang tetep ing dalem sause salat isya. yutiru biwahidatin minhunna, Hale kawa witir ing wong kelawan sak rakaat. gawe niku kan nonton iya niku nggih. Gawe witir biwahidatin kalawan sak rakaat. Ya, maksudnya adalah setelah sholat isya ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Bagi siapa yang bisa menjalankan sholat sunnah, keberuntungan dan kebahagiaan akan dia dapatkan.
insya Allah. Wa salasu nawafilah utawi telu pira-pira salat sunnah muakkadatun iku ten kokohake kabeh ya. Sholatul laili, suwiji salat bengi. Masya Allah, sholat tahajud hanya dilakukan di malam hari. Masya Allah, sholat nawafil yang muakkadat, sholat sunnah yang sangat dikokohkan. Kalau kita mengingat dawuhipun Kiai Haji Ali Maghfur, sholat atau sesuatu yang sifatnya sunnah muakkad itu adalah satu tingkat di bawah wajib, menunjukkan betapa derajat dari kesunnahan sunnah muakkad. Dijelasake nomor kali sholat sunnah kang tadi gandengane sholat fardu atau sholat sunnah rawatib iku 17 rakaat, yaiku sholat sunnah rong rakaati subuh sebelum subuh nggih, 4 rakaat ya sadurunge duhur, 2 rakaat sawuse duhur, 8 rakaat sadurunge asar, 12 rakaat sawuse maghrib, 14 lan 3 rakaat sawuse isya, 17 kang salah suwijine yaiku kang akhir digawe witir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Ya. Berat 17 rakaat. Ya, agama ini mudah. Maka siapa yang tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Bisa diambil yaitu sebagiannya. Jangan sampai ditinggalkan seluruhnya. Mengapa begitu? Kecintaan Allah lah yang kita cari. Seseorang manusia apabila dia mendapatkan kecintaan Allah, maka dia akan menjadi orang yang sangat beruntung di dunia ini. Salah satu cara kiat mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak melakukan amal ibadah sunnah. Salah satunya yaitu sholat sunnah rawatib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan kembali, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya seperti melebihi dunia dan seisinya. Maka jangan sekali-kali meninggalkan salah satu sholat sunnah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat fajar. Sholat fajar di situ bermakna sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah nomor 3, ono sholat sunnah kang dikokohake kang akeh telu, yaitu sholat sunnah muakkad, yaiku sholat bengi, wa sholatud duha, lan sholat duha, wa sholatut lan tarawih. sholat tarawih. Yang pertama sholat tahajud, sholat bengi, sholat dalu, sholatul laili. Ya. Maka siapa yang bernama laili berarti itu adalah harapannya banyak-banyak menghidupkan malam hari, dihidupkan dengan sholat, yaitu sholat tahajud.
wa sholatud duha, dan sholat duha di pagi hari, sholat sunnah muakkad, yang mana keutamanya adalah sholat duha ini akan dimudahkan Allah rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wa sholatut tarawih, dan sholat tarawih pada bulan Ramadan saja, di luar Ramadan tidak ada. Wallahu alam bisawab. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Kita semua kelak bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala secara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا وجعلنا نشكر الذي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. نجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأنفسنا وكل شيء وطهرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا وزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وفاتهم ولا تضرهم وارزقنا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحمنا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.